وصحبه وسلم أجمعين الذي قد آمنا من الظلمات إلى النور. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di malam Jumat ini kita bawa lagi berkumpul di majelis rutin kita di malam Jumat. Alhamdulillah, di mana malam Jumat ini majelis kita terlebar sedikit karena awal kita sewa di depannya. Nah, mudah-mudahan kita sampai ke kantor balai desa di Dato Kali. Karena mungkin terjadi bila berkat Rasulullah. Sebab apa? Doa itu dunia. Nah, doa itu dunia. Sebujurnya kita ini seharusnya bersyukur karena di majelis ini kita bawa menuntut ilmu. Ulun contohkan aja, apabila kita mengaji Al-Quran dengan guru ngaji, kenapa guru ngajinya lebih miskin daripada PNS? Nah, itu pertanyaan. Kenapa? PNS itu dunia, anak kita dilajari oleh guru ngaji. Akhirat dilajari kalamullah yang diajarkan guru ngaji gratis. Kursus bahasa Inggris 1 juta. Memberi guru ngaji 200.000 sebulan merasa kehilangan. Nah, itu perbedaannya. Padahal guru mengaji mengajarkan kalam Allah kepada anak kita, kepada diri kita. Kenapa? Pada waktu kita belajar khusus bahasa Inggris, sekolah dan lain-lain, lebih mahal dunia daripada akhirat yang kita bayar. Banyak guru ngaji kesian ucap, bapak bersepeda engkal, contohnya kayak lu gratis gitu, masih layak bukannya mengaji. Akhirat yang diajarkan ke Allah, ucapan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahasa Inggris apa? Orang kafir mengulah, bayar larang. Kita lanjutkan sedikit masalah daripada utamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sedekah. Nah, sedekah. Tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, masalah sedekah. Dari Abdul Muthalib bin Rabi'ah bin Haris berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah tidak pantas atau tidak halal bagi keluarga Muhammad SAW, karena sedekah adalah daki atau kotoran manusia. Dalam satu riwayat Muslim dari Abu Muthalib, Rasulullah SAW bersabda, wa innaha la tukhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Artinya sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi Muhammad dan bagi keluarga Muhammad SAW. Kenapa ada halal bagi bubuhan habaib, bubuhan syarifah? Karena artian sedekah itu adalah apa? Membersihkan daripada harta-harta kita. Nah, artinya itu kotoran. Dibersihkan kotoran itu kita berikan Ahlul Bait Nabi, itu salah. Kenapa? Mulia Ahlul Bait Nabi, tetapi kenapa diberikan kotoran? Kotoran walaupun itu bagus dalam bentuk harta, dalam bentuk benda kita berikan kepada Ahlul Bait Nabi, tapi hakikatnya tetap kotoran. Maka kita ada boleh bersedekah maupun zakat kepada Ahlul Bait Nabi, karena hakikatnya itu merupakan kotoran. Abu Hurairah menceritakan bahwa pernah Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma daripada hasil zakat. Maka berkata Rasulullah SAW kepadanya, kah ya Rasulullah, liyatarahuha ama sya'urta anna la ta'kulas sadaqah. Hai, artinya itu melihat Sayyidina Hasan kesian menyumput sebiji kurma daripada hasil sedekah. Lalu ya Rasulullah, hai, boleh ya Rasulullah, apakah kamu belum tahu bahwa kita tidak boleh memakan hasil daripada zakat? Nah, sebiji kurma Sayyidina Hasan di tangan Rasulullah. Begitu apinya Rasulullah SAW menjaga darah dagingnya bersih daripada harta sedekah, walaupun cuma sebiji kurma. Jangan yang ini
Zaman goyah ini zaman susah, zaman susah, nah, zaman susah. Jadi kenapa zaman ini banyak juga habaib-habaib itu, syarifah-syarifah itu memerlukan bantuan kita. Kalau kita mengucapkan sedekah itu baru pulih, tetapi berhadiah kepada habaib-habaib atau syarifah-syarifah itu. Karena apa? Berkat hadiah daripada perbuatan itu maka terselamatkan ahlul bait Nabi dari perbuatan tercela. Tercelanya kenapa? Siapa tahu usang tidak ada duit, anak mau minta apa segala macam, lalu berpikir macam-macam, mau orang kah, memuntan kah, segala macam. Bahkan sampai kemakan daging-daging yang haram. Itu kada boleh. Dari Imam Ja'far As-Shadiq pernah ditanya apakah sedekah halal bagi Bani Hashim. Beliau menjawab, sedekah wajib tidak halal bagi kami, adapun selain seperti hadiah tidak apa-apa. Jadi menurut Imam Ja'far As-Shadiq, sedekah yang wajib itu tidak boleh bagi kami, tidak halal bahkan. Tetapi selain daripada sedekah seperti hadiah itu tidak apa-apa. Nah, jadi selisihnya sedikit aja sebujurnya. Sedekah dan hadiah itu selisihnya sedikit aja. Habib Alwi bin Qokir Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Qaul Al-Fasl berpendapat bahwa keharaman menerima zakat bagi keluarga Rasulullah SAW disebabkan untuk membersihkan kedudukan mereka dan mensucikan jab mereka sebagai ahlul bait Nabi. Dikarenakan zakat merupakan kotoran manusia yang dikeluarkan untuk membersihkan harta mereka. Ibnu Jarir Al-Tabari menukilkan akan kebolehan Bani Hashim menerima sedekah berdasarkan riwayat daripada Imam Hanafi. Begitu pula dari Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Menurut Abu Yusuf, sesungguhnya mereka dihalalkan menerima sedekah dari mereka untuk mereka, bukan dari yang lain. Artinya itu dari mereka untuk mereka, dari Habib ke Habib juga, syarifah ke syarifah juga. Itu bahwa ada Habib yang berlebihan harta bersedekah dengan ahlul bait Nabi, nah itu boleh. Akhirnya ulun zakat kita ahlul pian, tak belum Habib uang zakat ke Habib yang lain. Itu bahwa. Dalilnya apa? Ada dalilnya di sini. Bani Hashim ke Bani Hashim diriwayatkan oleh pada Al-Hakim Rasulullah SAW bersabda, Ibna Abbas bin Abdul Muttalib qala qultu ya Rasulullah innaka haramta alaina sadaqatan nas hal tahillu sadaqatan ba'duna li ba'din qala na'am ya Rasulullah. Yang artinya Abbas bin Abdul Muttalib berkata, saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengharamkan sedekah manusia untuk kami. Apakah engkau menghalalkan sedekah yang diberikan dari kami untuk kami? Rasulullah berkata, iya ya Rasulullah. Nah itu dalilnya di mana ahlul bait Nabi yang memiliki kelebihan bersedekah kepada kalangannya itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi wayah ini kan jarang Habib ini kumpul dengan sugih. Kayak contohnya kalau disambat singgungan di sini. Nah, jadi mengharapkan bubuhan yang sugih ini kali. Ulun terus terang aja sampai mau nasab itu karena apa, dari Rabitah ini lu bertakon adakah bantuan kan zaman corona. Nah, kepada ada lah yang mau buku nasab. Kalau ada mau ulun kenapa? Bagi ulun tidak penting orang ngakulin Habib. Yang penting Rasulullah yang ngakulin Habib. Pokok sudah bagi ulun. Tetapi berhubung kalau bisa anak ini, maka mau itu urus. Dan alhamdulillah sampai ini pun sudah juga sampai ini alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah apa, kita mau duduk di sini sama-sama. Coba seandainya ulun dibantu buahnya, saya kita duduk di sini ulun masih di mata kurang. Ya Allah. Nah di situ makanya kita sakap baik terus di dalam Allah. Kalau kita menyangka ulun padahal dibantu, ternyata kali dibantu, lalu kita sangat baik, Allah kada petunjuk ulun. Allah Ta'ala memberikan yang terbaik melalui jalannya. Karena apa? Apabila menurut kita baik, belum tentu baik bagi Allah. Tetapi baik bagi Allah, pasti baik bagi diri kita. Selesai urusan. Syekh Al-Maliki mengatakan kebolehan Bani Hashim menerima sedekah
bila mereka tidak mendapatkan dari Baitul Mal atau mendapatkan sesuatu yang belum mencukupi diri mereka, dan mereka mengalami penderitaan disebabkan kefakirannya, maka memberikan sedekah kepada mereka lebih utama daripada memberikan kepada selain mereka, bahkan keluarga kita yang terdekat. Kenapa? Agar menjaga mereka, agar jangan sampai bergantung dan mengabdi kepada manusia, serta menjaga agar jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang hina. Al-alimul auladakum ma'awah al-baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di situ apabila kita sudah melihat ahlul bait ini dalam keadaan yang luar biasa, papanya apa segala macam, wajib kita mengeluarkan sedekah dasarnya. Bahkan lebih wajib kita mengeluarkan sedekah untuk para habaib atau syarifah dibandingkan untuk keluarga kita sendiri. Karena apa? Karena ada Rasulullah, maka niscaya keluarga kita ini bertahan. Nah, di situ. Jadi jangan ragu, Habib jual pentol tukare, Habib jual soles tukare. Karena kalau memberi duit banyak kan soles barang ujung 200 rupiah. Kalau mencontohkan kita mari tukare hiburannya Habib Abdillah. Kenapa sidit berjualan kita istilah memberi 100 200 menangis dan julungnya. Bukan menangis karena sedih, kalau memberi menangis tidak ada duit lagi. Itu bedanya. Nah, jadi daripada kayak itu kita nuker berdoa benar. Walaupun utang alhamdulillah lunas. Karena apa? Habib sama Habib pun aku membantu mikir, karena ulun rumah ada, ulun mobil mengumpulkan foto dengan wali-wali Allah Ta'ala segala macam. Sidin menjual figura, ada salahnya ulun sedekah lawan Sidin dengan cara seperti itu berhadiahnya. Ulun ucap sedekah lawan Sidin pun tidak apa-apa. Sidin ahlul bait Nabi, ulun ahlul bait Nabi. Ulun wajib memberi Sidin wajib menerima, apa bagi kami. Nah, lagi buat biar sebuting figura halus Sidin itu berujung Sidin 2.500. Nah, awal bahagia sudah biar mendapat foto kepuasan memandang wali Allah Ta'ala. Dengan memandang figura ini, kita sama kita memandang Sidin yang tukang ulah yang menjualkan kita, apalagi keramat daripada wali Allah Ta'ala yang terpasang. Jangan ragu, kita meragukan daripada wali-wali yang ada di sini, jangan ragu. Nah, di situ. Kenapa kayak itu? Karena kada semua habib-habib itu sugih. Seperti yang kita jalani di majelis kita ini, pian dan seorang, kadang ulun, kadang habib yang ada segala macam. Di situ buat pian kawal mempraktekannya. Alhamdulillah kita awal pulang meluasi majelis kita, nopal juga meluasi. Padahal kita menyewa mukanya, karena apa semalam belaburnya. Nah, kalau sini meluasi parkiran sini 350 juta. Kita 500 juta. 2M di rumah. Jika karena keterpaksaan Bani Hashim, maka boleh menerima zakat. Nah, jika karena keterpaksaan, maka seorang habib boleh menerima zakat. Maka perhatikan adabnya dalam memberikan sedekah atau zakat tersebut. Imam Muhammad Al-Baqir pernah ditanya bahwa salah satu orang merasa malu untuk menerima zakat yang menjadi haknya. Lalu Imam Al-Baqir menjawab, berilah dan tidak usah kau sebut bahwa itu adalah zakat, dan janganlah kau menghinakannya. Artinya, apabila seorang ahwal ingin memberi kepada habaib atau syarifah sebuah zakat atau zakat, itu boleh, tetapi jangan disambat. Dia kalau zakat lawan itu menghinakannya. Nah, itu menghinakannya. Tetapi apa? Itu memberi lagi ulun berhadiah atau ulun memberi pian. Nah, itu bisa. Tetapi apabila ke istilah ulun menjakat, nah itu berarti menghinakan si habaib itu. Jadi Imam Al-Baqir, jangan engkau hinakan. Jangan engkau hinakan walaupun cuma sekedar dengan lisan. Adapun batas diperbolehkan mereka menerima zakat. Nah, jadi habib ini karena nyaman juga, zakat ini dibatasi. Jadi diperbolehkan seorang habaib atau ahlul bait Nabi ini menerima zakat ada. Yaitu apabila sudah cukup memenuhi untuk makan siang serta makan malam.
Nah, saja. Bila cukup makan siang dan makan malam, terpenuhi sudah kasihan. Jadi Ahlul Bait Nabi ini ternyaman. Nah, tapi orang mengaku Habib nyaman. Ini dijual macam-macam. Dijual surga bisa, surga dijual. Ulun aja dijual kalau mau gua kan payu di sini. Betapa kenapa kadang ngaji gurunya yang mengakuni. Nah, kalau ulun bahari kalau mengaji merasa kehilangan. Nah, iklan lewat. Kita di YouTube pakai iklan lewat bawa bantal ya Allah. Allah sayang. Cuma cukup untuk makan siang serta makan malam. Jadi bagi orang-orang Islam tidak boleh membiarkan Ahlul Bait Nabi terpaksa memakan daripada harta zakat dan lebih-lebih sampai memakan daripada hasil yang haram. Muhammad Abdul Yamani berkata, jika keluarga Rasulullah SAW tidak boleh menerima zakat dan dengan menerima sedekah atau zakat mereka berdosa, maka sebenarnya yang menanggung dosa itu adalah orang-orang kaya yang tidak peduli akan hak-hak keluarga Rasulullah SAW yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam hadis. Jadi apabila seandainya seorang Ahlul Bait Nabi terpaksa menerima zakat, nah maka mereka itu tidak berdosa, tetapi sebaliknya tetangga kiri kanannya yang pada tahu menahu dengan Ahlul Bait Nabi itu yang berdosa. Ada suatu cerita pada masa itu di Kalimantan Timur, ada seorang syarifah menangis. Seorang syarifah menangis karena apa? Karena lakinya meninggal kedada yang hendak menguburkan. Nah, lakinya meninggal kedada yang hendak menguburkan. Laki ini siapa? Habib. Kedada yang hendak menguburkannya karena apa? Pandangan johirnya penduduk itu bahwasan si Habib ini ke tempat penjudian dan tempat pelacuran. Lalu apa? Pada masa Sidin menangis, tiba-tiba kapal Jabarutnya Abah Guru Sekumpul datang. Lalu aku orang kampung dan Abah Guru Sekumpul datang. Abah Guru Sekumpul yang memandikan, bahkan yang menguburkan segala macam. Lalu dia Abah Guru Sekumpul, apabila membuat kampung ini kan kada menyembahyangkan si Arifah ini menangis terus, maka niscaya kampung itu tenggelam. Padahal Habib itu ke tempat judi, ia mendoakan biar ahli judi ini bertobat. Ia ke tempat pelacuran pun mendoakan biar si pelacur ini pun bertobat. Bukan obat kayak ulun di sini, obat mendung, obat menjengkung, apa segala macam, mati ulun. Tetapi tetap kali juga mengaji mereka ini ada lambat. Siapapun yang dapat mengaku cinta kepada Ahlul Bait, namun tidak ada yang membuktikan pengakuan itu kecuali amal perbuatannya. Karena sesungguhnya iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati, tidak ada yang mengetahuinya selain daripada Allah. Dan yang dapat mencintai Ahlul Bait kemudian ia ternyata tidak dapat mau menolong mereka atau tidak berbuat kebaikan untuk mereka dan tidak memberikan kelapangan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan tidak mengutamakan orang-orang yang soleh di antara mereka melebihi dari diri serta anak-anaknya, dan semua itu terasa berat baginya. Sebaliknya, bagi mereka yang membantu menutup kebutuhan mereka dan membantu dalam penyelesaian permasalahan mereka, maka Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Jadi intinya, bila orang itu kada mau tahu menahu dengan Ahlul Bait Nabi, maka ia akan hina di mata Rasulullah SAW. Apabila ia mau tahu akan keadaan Ahlul Bait Nabi, maka ia niscaya akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti kita hadir di majelis ilmu ini, yang kita harapkan apa? Kekumpulan Habib kah? Atau dapat syafaat Rasulullah? Dengan duduk dengan Ahlul Bait Nabi, maka niscaya Rasulullah memberikan syafaat. Kenapa ulun menyebut niscaya? Karena ulun yakin Rasulullah SAW hadir menatap daripada diri kita masing-masing.
Karena apa? Ini majelis ilmu, bukan majelis sembarangan, bukan majelis tombol, bukan majelis main dum, lain main PS lain. Ini majelis ilmu, di sini majelis ilmu, dan majelis ini mengutamakan daripada cucunya Nabi. Nah, jadi luar biasa di sini. Kita biar aja orang macam-macam berpendapat segala macam, anjing menggonggong kafilah berlalu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Nah, pasti mati, uyuh. Nah, jadi di situ mari kita sama-sama apa? Kita meletakkan niat baik kita sesuai dengan porsinya. Kita hendak membantu ahlul bait Nabi, maka jangan menghinakan niat dengan apa? Dengan mengeluarkan sedekah untuk dirinya. Walaupun kita tahu bahwa sedekah itu diperlukan oleh Habib, tapi kita perhaluslah niat kita dengan apa? Bib, ulun berhadiah. Ya Syarifah, ulun berhadiah. Nah, makanya ulun di sini mudah-mudahan majelis kita ini, terutama di Manggu dan di mana di Ilung, kita kawa bersama-sama, ibaratnya bila ada rezeki kita sisihkan sedikit, biar kita cari orang-orang susah, apalagi dalam ahlul bait Nabi, sesuai rencana Allah bahari. Nah, membantu 100.000, 200.000 itu luar biasa bagi pembuatnya itu karena susah. Urut aja, rumah ini membayar. Yang usah belum tanggalnya, belum tanggal. Naik pulang 100.000, iya aja minta apa? Minta sebukuan rumah 300.000 aja talak terus itu ya. Ngomong semua. Karena apa? Karena sedekah itu akan menghinakan daripada zat yang di dalam diri mereka, yaitu siapa? Yaitu Rasulullah SAW. Karena Allah sebagai pencipta seluruh makhluk di alam ini ingin mensucikan ahlul bait nabinya, tetapi kenapa justru para ahlul bait nabi sendiri yang ingin mengotori dirinya dengan menerima zakat yang merupakan kotoran daripada manusia. Ngarannya duit Habib Kinandu. Nah, Habib Kinandu duit Bib ulang bersedekah lopian. Aku haraplah menerima sedekah. Ya aku ketambal, ayo enak terpaksa aku menerima. Terpaksa aku menerima, tapi kan kamu terpaksa menerima. Maka si Habib itu hina dari pandangan Rasulullah. Nah, hina dari pandangan Rasulullah karena apa? Karena ia sudah mengotori dirinya dengan sedekah kotoran itu tersebut. Habib pun ulun kita jualan duit, jualan duit. Tapi ini benar ini dapatin kali ini jarang mau sedekah sebanyakan. Karena 2M. Allah Subhanahu mudah kabul hajat kebanyakan kita nyampe 2M akhirnya kabul hajat kita. Gelang itu gelang bertanah. Tandanya Pak ada gelang lagi. Allah Subhanahu. Kita lanjutkan dalam membaca kitab di balik takdir kematian alam akhirat dan kiamat, yaitu karangan daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-10 yaitu meninggallah dengan berbaik sangka dan takut kepada Allah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwa 3 hari sebelum wafat Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh pada Imam Bukhari. Hadis tersebut juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abu Duwad dunia dalam kitab Husnul Azam. Bila ia menambahkan sesungguhnya ada suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah karena mereka berburuk sangka kepada Allah. Maka Allah yang maha memberkati lagi maha luhur berfirman kepada mereka di dalam surah Fussilat ayat ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalikum dhannukumul ladzi dhanatum bi rabbikum ardaakum fa'asbahtum minal al-khashirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kita mati aja harus berbaik sangka kepada Allah, apalagi kita masih hidup. Nah, apalagi kita masih hidup. Apabila kita masih hidup terbiasa berburuk sangka kepada Allah,
mati pun pasti berburuk sangka kepada Allah. Apabila kita berburuk sangka kepada Allah, maka mati dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah. Su'ul, mati dalam keadaan berburuk. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Anas bahwa Nabi Allah Muhammad SAW pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang dalam keadaan kritis. Beliau bertanya, bagaimana perasaanmu? Ia menjawab, selain berharap kepada Allah, aku juga mengkhawatirkan dosa-dosaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika dalam hati seorang hamba yang mukmin ada dua perasaan seperti itu, Allah tentu akan mengabulkan harapannya dan menyelamatkannya dari apa yang dia takutkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh pada Tirmidzi. Katanya hadis ini hasan sekaligus dhaif. Apabila kita mati ingat lawan dosa dan masih mengharapkan kepada Allah, maka niscaya itu merupakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi apabila kita mati menggalang anak bini, kayak apa ulun mati bini ulun ini enak kayak apa anak ulun ini enak kayak apa. Nah, itu berprasangka bahwasanya Allah kadang memberikan keselamatan kepada bini dan anaknya. Itu sangka kita. Nah, jadi kita kadang mengharapkan apa-apa, kita serahkan semua kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi termasuk maut kepada diri kita, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita mati, bini kita kawin lagi, wajar. Bini bungas wajar. Jadi mati Allah bungas. Bila kita mati, wajar harta kita dibagi-bagi kepada anak-anak kita. Yang kurang ajar, bila mati belum kaya bini kawin lagi, dibagi-bagi itu pulang harta kita. Tapi itu kalau kita sangka baik kepada Allah, niscaya itu tidak. Dan itu pasti apa Allah Ta'ala menjagakan semuanya kepada kita. Untung bidulnya buas. Jadi lambat kawinnya. Lambat. Tapi kagak, karena apa? Istriku adalah kalau mau baik, kita kan menghani. At-Tirmidzi dalam kitabnya An-Nawadir Al-Usul Dasar yang ke-86 mengatakan bahwa ia mendengar daripada Yahya bin Habib dari Adi dari Bashar Al-Mufdal dari Auf bahwa Al-Hasan berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha agung berfirman, aku tidak menghimpun pada hambaku dua ketakutan sekaligus dan tidak menghimpun dua rasa aman sekaligus. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku akan membuatnya aman di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, aku akan membuatnya takut di akhirat. Barang siapa yang takut padaku di dunia, kita merasa takut kepada Allah. Apabila takut kepada Allah di dunia ini ada rasa khauf di dunia ini, maka niscaya perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar itu kada tergawi. Apabila itu kada tergawi, maka niscaya Allah akan membuat dirinya aman di akhirat. Kenapa? Dia kada mencelakakan dirinya. Mencelakakan diri ini banyak, bahkan hal yang sepele pun. Wah, ini orang kayak itu aja mencelakakan diri deh. Tapi kenapa secara langsung hati ini bergeretek bahwa si fulan ini lebih rendah daripada dirinya. Nah, Habib ini kayak ini kan, dia saya kayak ini Habibnya. Itu sudah menyepelekan daripada Ahlul Bait Nabi, maka niscaya apa? Inya merasa dirinya mulia. Bila diri sudah merasa mulia, inya kada bakal pernah aman daripada Allah bahkan karena Rasulullah SAW. Pertama, inya meremehkan Ahlul Bait Nabi. Nah, kedua, inya berprasangka buruk kepada Ahlul Bait Nabi. Walaupun cuma sekedar ya. Kita kan tahu hatinya bang macam-macam mau Habib nih hantu binian. Itu hantu binian jujur bang hantu binian. Dia tuh nyarinya 4, ini kelima rencananya rencana masih rencana udah tahu. Nah, jadi apabila kita melihat Habib itu hantu binian, menghina di Ahlul Bait Nabi itu, kenapa? Gelar Habib ini mulia cuma hanya diberikan kepada Rasulullah SAW. Kami cuma menyandang. Habib hantu binian kan Rasulullah hantu binian. Kenapa ya bang? Pada cucunya hantu binian.
Jadi jangan sembarangan kita, walaupun cuma sekedar bergayaan, walaupun cuma pas Rasulullah ada ridha kayak apa? Oh, lu ridha, karena kita mau kawan. Tapi Rasulullah ada ridha. Aku disampai itu begini kan? Kayak apa pun dia hadap dia dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah ada itu. Cuma bila sedikit sakit hati dari diakui umat, nah ya, ya Allah Bapak. Jadi situ kita berhati-hati, pengawali Habib ini berhati-hati benar. Dan hati berhati-hati benar ini pertama lihat di Habibnya, bilanya bingungan. Jangan ya juga kita ketujuh menggayai. Nah, tetapi bilanya ketujuh aja ada panggapan gayai, tapi tetap dihormati dan jangan menyinggung perasaan yang sentimental. Masya Allah. YouTube boleh kan? Bersumber daripada Abu Bakar bin Sabit al-Umawi, daripada Abu Malik al-Janbi, dari Jaubir, dari Azab, dari Ibnu Abbas dan dari Rasulullah, bahwa menyinggung tentang munajat Nabi Musa, Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya setiap hambaku yang bertemu aku pada hari kiamat nanti, pasti aku periksa apa yang ada padanya, kecuali dua sifat wira'i atau ketakutan. Aku merasa malu kepada mereka, memberi tangguh pada mereka, memuliakan mereka, dan memasukkan mereka ke surga tanpa hisab. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa malu kepada Allah di dunia dari apa yang telah ia lakukan, Allah pun merasa malu untuk memeriksa dan menanyanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin terkumpul dua rasa malu sekaligus padanya, sebagaimanapun juga tidak mungkin terkumpul dua rasa takut sekaligus padanya. Apabila kita di dunia ini menyumpahkan Allah dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan yang menggorok. Sumpah kita dengan Allah, hanya masuk selawat terjadi Allah melihat. Pada waktu anak menggorok lagi, Allah melihat terjadi lagi. Itu kita bila kita tanamkan di dalam diri kita bahwasanya Allah melihat. Subhanallah Ta'ala kita memperhitungkan pada masyarakat kita ghairi hisab. Apabila kita sumpah dengan Allah dengan apa tidak memuliakan ahlul bait nabinya, kekasihnya, subhanallah. Nabi aja mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sedikit kekasihnya Nabi. Allah nih, masa udah di dunia kekumpulan Habib kada menjadikan kekasih, kada menjadikan patokan, kada menjadikan pedoman, kada menjadikan segala-galanya Habib ini, kada merangkul Habib ini. Subhanallah dengan Allah. Allah Ta'ala aja begitu memperhatikan Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa ulun di dunia ini dengan Habib kudu parakan dalam mengaji? Habibnya yang menakuni, nah bukan majikah? Nah pendapat absen di mimpi, wajah ini mimpi diadakan. Siapa dulu lagi? Absen di mana lagi? Nah itu. Nak absen di mana lagi? Ya Allah, aku mau ini pagi jam 12 datang ke sini. Dep, absen. Ya Allah, ada alasan lagi kita habis maghrib kumpul sudah seharusnya. Jadi tidak ada lagi hambatan untuk kita alasan macam-macam. Karena apa? Mati kita berdasarkan sangka kita kepada Allah. Bila sangka kita terbaik kepada Allah, maka niscaya diselanjutkan Allah. Apabila kita ngambil pilihan membakal kita waduh berat calon punah. Sangka sudah kepada Allah bahwa calon ini berat. Pada sesungguhnya itu hamba Allah Ta'ala juga. Kita nih hamba Allah Ta'ala juga. Apa beratnya? Ya Allah. Nah jadi bila kita bersangka baik kepada Allah, maka niscaya Allah Ta'ala mengabulkannya. Apabila kita bersangka baik kepada Allah, maka niscaya Allah menselanjutkannya. Aku seperti sangka hambaku, ya Allah. Ikam sangka baik kepada aku, maka aku lebih baik daripada sangka ikam. Apabila ikam sangka terbaik kepada aku, maka aku ada lebih juga daripada cara baiknya. Tapi bila kita baik bersangka kepada Allah, sidin lebih baik daripada kita. Nah, kita menyangkakan hari ini bakal dapat rezeki sekian. Ya Allah, Habib Mantari ini kalinya 150 habis duit kerja di rumah kita sekarang. Sangka baik pada Allah, kenapa pun
sidin dua, sidin bayar gitu ya Allah, sangat baik. Angsurannya harus sampai bayar. Allah Rasul. Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وحديث النبوة بقال ثم إلى الإمام محمد وفي مقدم العالم العربي ثم إلى الشيخ محمد راشد الأنبياء ثم إلى روحي أبي صالح الأنبياء ثم إلى روحي الشيخ محمد جن محمود وعصره المغفور الفاتح والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل بالناس مالك الناس إلا الناس من شر الناس الذي يمثل في قلوب الناس من أمر الناس والناس بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم إنا نسألك السلامة والدين وعلى الجنة ورزقك وتبارك اللهم أعوذ علينا من شر ما ونجد من النار وغنى الرجال ربنا رحمة لا تزغ قلوبنا ولا تجعلنا وعبدنا لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله والله بإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا وبالجنة وبالله وبالإسلام وبالله من الخلق كنت على البادئ الذي غاجلة قدرتك المرحمين اللهم اغفر لنا محمد 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله